Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel otome game volume 4. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah diperlihatkan betapa repotnya Mary dan Leon untuk menjaga alur dalam game otome seri kedua ini. Kita juga diperlihatkan betapa terkejutnya Louis yang merupakan antagonis dalam game kedua ini ketika melihat wajah Leon. Bahkan, Louis juga sempat ingin menggenggam tangan Leon, seakan-akan ia baru saja bertemu lagi dengan orang yang sangat ia cintai. Tapi kita masih belum tahu kenapa Louis bersikap seperti itu. Padahal, menurut Noel sendiri, ia baru pertama kali melihat wajah Louis yang seperti itu. Pada part kali ini, panel cerita pun dibuka dari keadaan Akademi Kerajaan Holford. Saat itu, Livia pun sedang mengadakan pesta penyambutan murid beasiswa yang baru, karena memang itu adalah kewajibannya sebagai ketua komite dari para murid beasiswa. Walaupun pesta itu diadakan di bar, tapi Livia itu terus menjaga amanat dari Leon untuk tidak minum alkohol. Namun di sini nampaknya, Aaron yang merupakan reinkarnator ketiga itu telah mengumpulkan teman-temannya untuk membuat Livia mabuk dan tentu saja membawa Livia ke kamar mereka. Tapi mereka itu sangat bingung bagaimana caranya, karena mereka melihat Livia itu tidak meminum alkohol. Melihat kondisi itu, Aaron pun memutuskan untuk mencampur minuman Livia dengan sebuah alkohol agar ia mabuk. Namun untungnya, Claire pun mengetahui rencana jahat dari Aaron dan teman-temannya. Jadi di sini, Claire pun langsung mendekati mereka dan berkata anak-anak nakal ditemukan. Lalu ia juga menyemprotkan sebuah gas berwarna pink yang langsung membuat Aaron dan gerombolannya jatuh pingsan. Setelah itu, Claire pun melaporkannya kepada Livia kalau ada segerombolan siswa yang pingsan karena mabuk berat. Mendengar hal itu, Livia pun meminta para siswa lainnya yang ada di sana untuk mengangkut mereka ke dalam kamar akademi. Di sini Claire itu nggak ngasih tahu kalau gerombolan siswa tadi ingin melakukan sesuatu yang buruk kepada Livia. Karena memang Claire itu ingin membuat segerombolan siswa tadi sebagai objek penelitiannya. Jadi gas pink yang disemburkan oleh Claire tadi akan menimbulkan sebuah efek perubahan kepribadian menjadi lebih feminim bagi yang menghirupnya. Panel cerita pun berpindah ke pagi selanjutnya. Di sini Aaron pun tersadar dari tidurnya, tapi ia pun terbangun di sebuah kamar yang nampaknya sangat asing bagi dirinya. Ternyata itu adalah kamar dari senpai yang kemarin malam diminta Livia untuk membawa Aaron. Namun ada yang aneh dalam diri Aaron. Di sini, ia pun sedang melihat senpai laki-lakinya yang membantunya itu. Tapi entah kenapa, Aaron itu menjadi malu dan pipinya pun menjadi merah ketika melihat senpainya itu. Yaps, Aaron bakalan jadi bencong gara-gara pengen berbuat hal mesum kepada Livia. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon lagi. Di sini, sudah 2 minggu berlalu, Leon datang dan belajar di Akademi Alzer. Dan nampaknya ia juga sudah mulai terbiasa beraktivitas dalam akademi itu. Saat itu, Leon pun sedang menuju ke terminal kereta untuk pulang ke mansionnya. Tapi tiba-tiba saja, langkah kakinya itu terhenti oleh sebuah mobil klasik mewah yang berhenti di hadapannya. Di sini, Leon pun sangat kaget karena supir dari mobil itu juga langsung keluar dan membungkuk ke arah Leon. Awalnya Leon kira kalau supir ini salah jemput orang, tapi wajah Leon pun semakin terkejut ketika Louis keluar dari mobil itu. Semua siswa yang melihat kejadian itu pun saling berbisik satu sama lain. Tapi Louis pun tidak memperdulikan mereka dan berkata kepada Leon bahwa saat kemarin ia belum memperkenalkan dirinya dengan benar kepada Leon. Lalu ia pun menyebutkan namanya dan mengatakan bahwa ia memiliki suatu hal yang ingin dibicarakan dengan Leon. Leon pun berkata dalam hatinya bahwa ia tidak menyangka ada seorang karakter antagonis yang ingin berbicara kepada Leon. Tapi ia sangat tertarik dengan tujuan Louis yang mengajaknya berbicara empat mata. Jadi Leon pun masuk ke dalam mobil Louis. Setelah masuk, Leon pun mengamati desain interior dari mobil yang ia naiki itu. Ia pun sangat terkesan karena memang mobil itu sangat persis dengan mobil saat ia masih hidup di Jepang. Namun, ada sedikit masalah di sini karena suasana dalam mobil itu sedikit canggung dan hening. Tapi Louis pun bertanya untuk memecah keheningan di antara mereka. Apakah Leon sudah terbiasa dengan kehidupan di Alzer? Mendengar pertanyaan itu, Leon pun menjawab bahwa semua orang di sini menyambutnya dengan baik. Di sini, Louis pun langsung tersenyum ketika mendengar jawaban itu dari Leon. Tapi, ia pun berkata lagi kalau Leon sampai terjebak dalam suatu masalah, ataupun kalau ada seseorang yang mengganggu Leon,
maka Leon bisa membicarakan hal itu dengan dirinya. Leon juga bisa menggunakan nama Louis dan keluarga Raoul untuk menyelesaikan masalah yang ia hadapi di sini. Mendengar perkataan itu, Leon pun menjadi sangat terkejut, dan Leon pun berkata kalau Louis itu baik sekali. Mendengar perkataan itu, Louis pun berkata lagi kalau memang ia selalu baik seperti ini. Apakah Noel telah memberitahu sesuatu yang buruk tentang diriku? Di sini secara refleks, Leon pun berkata iya. Lalu Leon pun mencoba untuk mengakhiri basa-basi ini dan mempertanyakan kenapa Louis ingin mengajaknya berbicara empat mata. Namun tak disangka, Louis pun langsung memegang pipi Leon dengan tangan kirinya dan memandang mata Leon dengan mata yang lembab. Di sini Leon pun sangat terkejut dan secara otomatis berkata dalam hatinya kalau ia sudah memiliki dua tunangan cantik yang menunggunya di rumah. Dan Leon juga berpikir untuk meloncat keluar dari mobil itu saja. Tapi Louis pun mengatakan sesuatu yang tidak terduga kepada Leon. "Hei, coba panggil aku One-chan." Kemudian Leon pun menatap ke arah Louis karena memang otaknya mengira Louis ingin mengatakan aku mencintaimu kepada Leon itu. Tapi ia salah sangka karena ternyata Louis itu ingin Leon memanggil dirinya sebagai One-chan. Namun Leon masih belum mengerti kenapa Louis sampai bersikap seperti itu untuk menjadi seorang kakak bagi dirinya. Dia memang terlihat seperti kakak yang akan memanjakan dan menyayangi adiknya. Tapi Leon pun berkata itu tidak bisa dilakukan karena memang mereka bukanlah saudara. Dan lagi Leon itu tidak ingin berhubungan dengan karakter yang menjadi pusat dari permainan otome game ini lagi. Bisa-bisa saja nasib karakter game seri kedua ini berubah drastis seperti Livia dan Angie. Namun Louis pun berkata, "Kamu tidak mau ya?" sambil memasang dan mengeluarkan ekspresi yang agak sedih. Dan bagi Leon, ekspresi Louis itu sangat terlihat imut. Tapi di sini Leon pun berkata lagi, kalau bagi dirinya gambaran kakak perempuan itu sangatlah buruk sampai-sampai menanamkan peledak kepada armor adiknya sendiri. Mendengar hal itu, Louis pun berkata kalau kakak Leon itu sangatlah ekstrim. Lalu ia pun bertanya, apakah Leon itu baik-baik saja? Di sini Leon pun berkata kalau dirinya itu baik-baik saja. Lalu Leon pun bertanya kepada Louis kenapa ia meminta Leon untuk memanggilnya One-chan. Mendengar hal itu, Louis pun sedikit terdiam. Tapi ia pun mulai berkata kalau ada sebuah alasan mengenai hal itu. Dan alasan itu adalah karena diri Leon. Namun tiba-tiba saja, Leon pun mendapatkan sebuah transmisi suara dari Luxon yang mengatakan bahwa saat ini dalam akademi sedang ada masalah. Sementara itu dalam akademi Alcer, Jan pun baru keluar dari ruang guru karena memang ia sedang melakukan tugas untuk menyortir barang di kelas. Dan karena ia pulang terlambat, ia pun sangat mengkhawatirkan anjing tua peliharaannya itu yang bernama Noel-chan. Ya seperti yang kita tahu, kalau merawat hewan itu sangatlah tidak mudah. Karena memang hewan peliharaan itu sangatlah rentan. Apalagi saat ini Noel-chan juga udah berumur 17 tahun. Maka bisa dibayangkan betapa rentannya anjing tua itu. Jadi Jan pun berpikir kalau ia harus segera pulang ke rumah untuk memberi makan Noel-chan. Namun tiba-tiba saja Jan pun dihadang oleh Pierce dan gerombolannya. Di sini Jan pun berkata dengan sopan bahwa ia meminta izin untuk melewati mereka. Tapi gerombolan Pierce pun terus menghadangnya. Lalu Pierce pun bertanya apakah Jan itu adalah seorang siswa yang ditugaskan untuk mendisiplinkan para siswa dari luar negeri itu. Mendengar hal itu, Jan pun berkata kalau dirinya hanya diberikan tugas untuk menjaga dan menjadi pemandu bagi para siswa asing itu, dan tidak untuk mendisiplinkan mereka. Namun di sini Pierce malah ngotot bahwa semua siswa asing itu sangat merusak pemandangan Pierce di akademi. Jadi Jan harus bertanggung jawab karena tidak mendisiplinkan mereka. Di sini Jan pun dibawa oleh Pierce dan gerombolannya ke belakang sekolah untuk didisiplinkan. Saat itu tato di tangan kanan Pierce juga menyala dengan terang, yang mengartikan bahwa ia adalah salah satu anak dari keluarga bangsawan yang diberikan berkah oleh pohon suci. Pierce memang memiliki sikap yang memandang rendah kepada orang-orang yang tidak mulia. Tapi pihak sekolah tidak bisa menghentikannya secara penuh karena ia adalah salah satu anak dari keluarga bangsawan di sana. Memang ada dua jenis orang dalam Alcer ini. Mereka yang memiliki berkah pohon suci dan mereka yang tidak memiliki berkah dari pohon suci. Seperti sikap perempuan yang ada di kerajaan Halford, di sini semua orang yang memiliki berkah dari pohon suci itu akan selalu memandang rendah semua orang yang tidak memiliki berkah pohon suci. Itulah kesenjangan sosial dalam negeri Alcer ini. Panel cerita pun berpindah kepada karakter Leon lagi.
Di sini, Leon pun langsung meminta mobil dari Louis berhenti di gerbang sekolah, karena memang saat Leon berbicara dengan Louis, mobil yang mereka tumpangi itu berjalan memutari akademi. Di sini, Leon pun langsung berlari ke arah belakang gedung sekolah setelah Luxon menjelaskan kalau Jan itu dibully habis-habisan oleh salah satu dari 6 bangsawan yang agung. Di sini Leon pun mempertanyakan kepada Luxon, kenapa Luxon itu tidak memberitahu dirinya lebih awal tentang kejadian ini. Mendengar hal itu, Luxon pun berkata kalau Jan bukanlah salah satu target penaklukan, jadi untuk apa Leon terlalu memperhatikan dirinya. Setelah mendengarkan jawaban sarkas dari Luxon, Leon pun membalasnya dengan menyebut Luxon itu sialan. Tapi Leon pun terus memperkuat larinya untuk mencari Jan, karena memang halaman Akademi Alzer itu cukup luas. Dan setelah beberapa saat, Leon pun melihat ada sebuah kerumunan di pohon besar belakang gedung akademi. Ternyata, setelah dipukuli, Jan itu digantung terbalik di pohon itu. Leon juga melihat Jan yang baru diturunkan dari pohon. Di sini, para guru pun segera menidurkan Jan di sebuah tandu, karena memang lukanya sangat parah. Dan para guru juga mengira kalau Jan itu telah dihajar habis-habisan dengan sihir. Lalu, Leon pun menerobos kerumunan itu dan langsung mendekat ke arah Jan. Dapat dipastikan Jan itu masih hidup, tapi saat ini ia dalam kondisi yang sangat kritis. Di sini Leon juga menanyakan kepada Jan, siapa pelaku di balik pembuliannya ini. Tapi Jan pun hanya berkata, "Maaf Noel-chan, aku tidak bisa memberikanmu makan." Omongan Jan pun sudah ngelantur, karena memang ia sudah sangat kritis dan harus segera diberi perawatan di rumah sakit. Lalu Leon pun bertanya kepada semua siswa yang ada di sana tentang siapa yang melakukan hal ini kepada Jan. Di sini mereka semua pun menjawab dengan kompak bahwa pelakunya adalah salah satu dari anak 6 bangsawan agung yang bernama Pierce. Mendengar hal itu, Leon pun begitu murka. Ia sangat ingin sekali menghajar wajah Pierce saat ini. Namun, di sini Luxon pun berkata kalau ia tidak bisa menyarankan hal itu kepada Leon, karena memang pelakunya adalah salah satu dari target penangkapan dari game kedua ini. Dan jika Leon membalas dendam dan menghancurkan Pierce, maka mungkin itu akan menghancurkan alur dari game kedua ini. Mendengar hal itu, Leon pun sedikit menahan emosinya dan akan menunda penghancuran Pierce. Lalu, Louis pun datang menemui Leon di sana. Dan ia juga bertanya kenapa Leon tiba-tiba saja lari. Tapi Leon pun hanya menjawab bahwa dirinya tidak apa-apa. Setelah itu Leon pun pergi ke kediaman Jan untuk mengambil Noel-chan dan dipindahkan ke mansionnya. Awalnya Noel-chan itu menggeram kepada Leon. Tapi Leon pun berkata kalau pemilikmu sekarang sedang berada di rumah sakit. Jadi biarkan diriku merawat kamu terlebih dahulu. Seakan mengerti dengan perkataan dari Leon, di sini Noel-chan pun langsung nurut kepada Leon. Melihat anjing dua itu, Luxon pun berkata bahwa umurnya sudah tidak lama lagi. Tapi Leon pun berkata bahwa ia akan merawat anjing ini sampai Jan sembuh kembali dan bertemu dengannya. Karena memang itu adalah tanggung jawab Leon, karena Jan itu telah sangat baik kepada dirinya. Mendengar hal itu, Luxon pun berkata kalau saja saat ini Leon memerintahkan dirinya untuk menghancurkan Pierce dan keluarganya atau bahkan negeri ini, maka semua akan berakhir dalam 1 hari. Di sini, Luxon juga seperti biasanya menawarkan solusi yang barbar kepada Leon. Dan gue juga memiliki pemikiran kalau solusi Luxon ini ada benarnya juga. Akan seru jika melihat Luxon bisa menghancurkan negeri Alzer ini hanya dengan waktu 1 hari saja. Oke, mari kita lanjut. Mendengar perkataan ekstrim itu dari Luxon benar-benar membuat Leon takut, tapi ia pun menjawab bahwa dari awal tujuan ia datang ke sini adalah untuk belajar dan bukannya menghancurkan negeri ini. Jadi Luxon harus menahan dirinya terlebih dahulu. Setelah itu, Leon pun membawa Noel-chan ke mansionnya, dan Luxon akan memberikan menu makan yang pas untuk Noel-chan. Sementara itu, di kerajaan Holford, Angie dan Livia pun sedang membaca surat yang dikirimkan oleh Leon. Di sini, Leon itu menuliskan bahwa ia sedang merawat anjing yang sudah berumur 17 tahun. Ia juga mengungkapkan betapa kerepotannya saat mengurus anjing tua itu, karena memang anjing itu sudah rentan. Dan mungkin saja jika Leon tidak dibantu oleh Luxon untuk memberinya makan dengan menu yang pas, maka anjing itu bisa mati. Setelah membaca surat itu, Angie dan Livia pun sedikit lega karena Leon itu baik-baik saja. Namun ada sedikit keraguan di hati Angie kalau Leon itu bakalan selingkuh, mengingat ia langsung pergi ke Alzer ketika mereka baru saja melangsungkan pertunangan. Tapi Livia pun segera menenangkan Angie dan mengatakan bahwa Leon itu tidak akan selingkuh dan tidak akan mendekati wanita lain. Ya padahal kita tahu sendiri kebenarannya, kalau Leon itu telah dapat perlakuan istimewa dari Louis. Ia menganggapnya sebagai seorang adik, dan Leon juga cukup dekat dengan Noel. Tapi karena kedua tunangannya itu nggak tahu,
Jadi untuk saat ini Leon masih aman. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Akademi pun tetap berjalan walaupun kasus mengenai Jan itu telah tersebar. Di sini Noel pun sedikit mengkhawatirkan keadaan dari Jan dan anjing peliharaannya itu. Tapi Leon pun menenangkan gadis itu dan berkata kalau saat ini ia sudah merawat anjing milik Jan. Jadi Noel tidak usah khawatir. Mendengar hal itu, Noel pun berterima kasih kepada Leon dan mereka pun memutuskan untuk pulang bersama nantinya. Saat pulang sekolah, Leon itu sudah menunggu Noel di depan gerbang sekolah. Tapi, ia tidak kunjung datang juga. Lalu Luxon pun yang sedang memperhatikan Noel, mengirimkan transmisi suara lagi kepada Leon bahwa saat ini, Noel sedang dalam bahaya karena diancam oleh Loik. Mendengar hal itu, Leon pun segera menuju ke sana. Namun di tengah perjalanannya, ia sempat bertemu dengan Louis. Tapi Leon itu tidak mengobrol dengan dirinya karena sedang terburu-buru. Dan di sini Louis itu penasaran, jadi ia pun mengikuti Leon dari belakang. Di sini ternyata Noel itu diancam oleh Loik agar Noel itu mau menjadi wanitanya Loik. Bahkan Loik juga berniat untuk melecehkan Noel di sana. Tapi untungnya, Leon itu datang di saat yang tepat dan langsung melemparkan Luxon ke arah Loik hingga membuatnya terjatuh. Di sini, Loik itu marah kepada Leon dan berniat mengaktifkan sihir sucinya untuk menghajar Leon. Tapi untungnya, ada Louis juga yang berada di sana untuk menghentikan pertarungan itu. Dan karena Loik itu takut sama Louis karena memang posisi keluarga Louis itu lebih tinggi daripada posisi keluarga Loik, jadi Loik pun pergi dari sana. Dan setelah kejadian itu malah terjadi perebutan Leon di antara Noel dan Louis. Noel pun mengatakan bahwa ia memang berterima kasih kepada Louis karena telah mengusir Loik. Tapi saat ini ia sedang ada janji dengan Leon, jadi Louis boleh pergi sekarang. Sebaliknya, di sini Louis juga mengusir Noel dari sana karena memang ia sedang ingin mengobrol dengan Leon. Melihat kejadian itu, Luxon pun mengeluarkan tawa jahatnya dan ingin berniat untuk melaporkan kondisi ini kepada Livia dan Angie. Di sini nampaknya Luxon juga sangat marah kepada Leon karena seenaknya melempar dirinya. Luxon juga menuntut maaf dari Leon, tapi tentu saja Leon itu tidak mau melakukan hal itu karena Leon kan gengsi sama Luxon. Lalu terjadilah pertengkaran di antara mereka. Tapi tak beberapa lama, Luxon pun berkata lagi kalau saat ini ada masalah yang menimpa Brad. Dan masalah apakah itu? Kita akan bahas di next video. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.